Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Khuri Raliatul Halwa dari kelas PAI khusus 3D, di mana pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ikhwanul Mutakin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu model pembelajaran problem based learning, yang kedua project based learning, discovery learning, dan cooperative learning. Model pembelajaran yang pertama yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar dimulai dengan menghadirkan suatu masalah nyata atau kontekstual untuk dipecahkan secara ilmiah dan kolaboratif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengaitkan konsep teori dengan kehidupan nyata. Tokoh utama yang mengembangkan PBL adalah Howard S. Barrow dan Robin M. Tamblyn pada tahun 1970-an di Fakultas Kedokteran Universitas McMaster, Kanada. Karakteristik dari PBL ini adalah pembelajaran dimulai dari masalah nyata. Guru berperan sebagai fasilitator dan bukan pemberi informasi yang utama. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencari solusi dari masalah tersebut, dan PBL ini menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil belajar berupa produk pemecahan masalah. Langkah-langkah menerapkan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menyajikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, dengan cara mengorganisasikan siswa untuk belajar. Artinya siswa dibentuk dalam kelompok dan mendiskusikan cara pemecahan masalah. Cara yang selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Artinya siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara siswa mempresentasikan hasil analisis dan solusi. Dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada langkah ini, refleksi terhadap solusi dan proses pembelajaran. Implementasi dalam PAI pada model pembelajaran ini contohnya ada suatu materi, zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat. Guru memulai dengan pertanyaan yaitu, mengapa masih banyak masyarakat miskin padahal banyak orang yang sudah menunaikan zakat? Selanjutnya, siswi atau siswa meneliti penyebab dan mencari solusi berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan data sosial ekonomi. Hasilnya disusun dalam laporan dan presentasi yang menekankan pentingnya tata kelola zakat yang baik. Nilai PAI yang dapat dikembangkan dari contoh di atas yaitu tanggung jawab sosial, empati, dan amal soleh. Model pembelajaran yang kedua yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menuntut siswa menghasilkan produk nyata melalui kegiatan investigasi dan kolaborasi untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam jangka waktu tertentu. Model ini terinspirasi dari teori pendidikan progresif yaitu John Dewey dan dikembangkan lebih lanjut oleh William dengan istilah The Project Method pada tahun 1918-an. Karakteristik dari PJBL ini yang pertama adalah adanya pertanyaan pemantik. Dan yang kedua, siswa merancang dan melaksanakan proyek secara mandiri, penilaian berdasarkan proses dan produk, terjadi pembelajaran lintas disiplin, dan menumbuhkan kreativitas dan tanggung jawab. Langkah-langkah pada BJBL ini yaitu yang pertama menentukan pertanyaan dasar atau proyek, yang kedua membuat perencanaan proyek, lalu menyusun jadwal pelaksanaan, memonitor kegiatan dan kemajuan proyek, menguji hasil proyek, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Implementasi dalam PAI yaitu contohnya ada suatu materi akhlak terhadap lingkungan. Guru memberikan tantangan bagaimana cara mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan islami. Lalu siswa merancang proyek seperti membuat poster dakwah kebersihan, video kampanye dengan judul kebersihan sebagian dari iman, atau gerakan Jumat bersih. Produk proyek dinilai dari kreativitas, kesesuaian dengan nilai Islam, dan kerjasama tim. Nilai PAI yang dapat dikembangkan dari contoh tersebut yaitu cinta lingkungan, tanggung jawab,
kerjasama, dan akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah model pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui pengamatan, percobaan, atau analisis terhadap data yang disediakan. Siswa berperan aktif menemukan pengetahuan, bukan menerima secara pasif dari guru. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Jerome S. Bruner, tokoh psikologi kognitif dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Karakteristik dari discovery learning yaitu yang pertama menekankan proses mental aktif. Siswa diarahkan untuk menemukan konsep melalui pengalaman langsung, guru sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir induktif. Langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama stimulasi, yang kedua problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima pembuktian, yang keenam penarikan kesimpulan. Implementasi dalam PAI pada model pembelajaran ini yaitu contohnya ada materi, makna dan hikmah puasa. Guru menayangkan video tentang kehidupan orang yang berpuasa. Siswa mengamati dampak puasa terhadap kesehatan, emosi, dan spiritualitas. Lalu, melalui diskusi dan refleksi, siswa menemukan sendiri makna puasa, yaitu pengendalian diri, empati terhadap orang miskin, dan kedekatan dengan Allah. Nilai PAI yang dapat dikembangkan dari model pembelajaran itu yaitu keikhlasan, kesabaran, dan pengendalian nafsu. Model pembelajaran yang terakhir yaitu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu satu sama lain dalam memahami materi. Konsep ini dikembangkan oleh David dan Roger dari University of Minnesota serta Robert Slavin dari Johns Hopkins University. Karakteristik dari cooperative learning ini yaitu saling ketergantungan positif antar anggota kelompok, interaksi tatap muka dan tanggung jawab individu, kemampuan sosial dikembangkan secara bersamaan dengan akademik, penilaian dilakukan secara individu dan kelompok. Langkah-langkah dari model pembelajaran cooperative learning yang pertama yaitu dengan cara menyampaikan tujuan terlebih dahulu dan memberi motivasi. Selanjutnya, penyajian materi, lalu membentuk kelompok, dan melakukan kegiatan belajar kelompok, evaluasi individu atau kelompok, lalu pemberian penghargaan. Implementasi dalam PAI pada model pembelajaran ini contohnya ada materi toleransi dalam Islam. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempelajari ayat atau hadis tentang toleransi. Masing-masing anggota kelompok bertugas memahami satu dalil dan menjelaskan kepada teman kelompok. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Lalu yang terakhir, guru menegaskan makna tasamuh atau toleransi dan aplikasinya di masyarakat majemuk. Nilai PAI yang dapat dikembangkan dari model pembelajaran ini yaitu adanya ukhuwah Islamiyah, toleransi, dan bagaimana caranya menghargai perbedaan. Berikut beberapa persamaan dari model-model pembelajaran yang baru saya jelaskan, yaitu yang pertama berpusat pada siswa dengan guru sebagai fasilitator, mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Artinya model pembelajaran itu tidak menolak terhadap pembelajaran yang pasif. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama, menanamkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, empati, dan toleransi. Untuk perbedaannya, PBL berfokus pada pemecahan masalah nyata, PJBL menekankan pembuatan proyek atau produk nyata, Discovery Learning menuntun siswa menemukan konsep secara mandiri, dan Cooperative Learning menekankan kerjasama antar kelompok kecil. Kesimpulan dari keempat model tersebut adalah sama-sama berorientasi pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan bermakna, namun memiliki fokus-fokus seperti yang saya jelaskan pada perbedaan tadi. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.